kepada institusi polisi, Pak. Kalau misalkan tahu endingnya kayak begini, mending kagak usah dibahas dah kasus Pina Aslian, beneran dah. Kalau endingnya yang jadi tersangka cuman tukang kuli bangunan yang diam di kota besar. Kayak Bapak 8 tahun ini ngapain aja, Pak, gitu. Kalau cuma buat nangkap kuli bangunan yang di kota besar, dia kagak kabur, kagak kemana-mana, diem aja, kagak ketemu-temu. Terus bilang dekingannya kuat. Dekingan kuat dari mana ya, Pak ya? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Dekingannya kuat. Susah, Pak. Apalagi jadi ketua geng motor. Coba Bapak ngomongnya pakai akal, Pak. Saya yang IQ-nya di bawah rata-rata juga ini tetap kagak masuk akal, Pak. Kirain saya, Pak, yang ditangkap tuh anak mafia besar atau apa gitu, yang jelas-jelas yang notabene emang lebih masuk tuh daripada ini gitu. Kayak dari telinga aja jauh, Pak. Teman saya aja yang telinganya bolong besar begitu pakai botol Yakult. Dia udah 8 tahun 9 tahun kagak pakai botol Yakult, tetap aja ngampleh. Bolongnya gede, udah kagak bisa rapet-rapet. Oh, nah, ini tindikannya tetap besar gitu. Telinganya itu, gue sampai salah ngomong ini. Telinganya aja tetap rapi, kagak ada bolong-bolongnya. Gimana ya, Pak? Kagak jelas ini. Apalagi tuh si Aep yang jadi saksi 100 meter. Dia lihat kerubunan orang 100 meter. Terus dia bisa ngelihat bentukan mukanya kayak gimana. Malam-malam lagi, Pak. Itu matanya terbuat dari apa? Atau karena saksi Aep itu ya akhirnya ditangkap gitu. Mukanya bentukannya kayak gimana. Terus itu judulnya 8 tahun yang lalu. Aep, lu dekingannya siapa Aep? Sumpah dah, ini gue kalau ngeliat-liat ini negeri Konoha, kayak udah aja deh kagak usah dibahas Pinanya bener aslian. Kayaknya kita sebagai orang-orang yang ngeliat kasus Pina udah ridho aja, ridho udah, kagak ada DPO udah, kagak usah dibahas, sumpah dah, udah bersih, institusi polisi bersih, bagus kerjaannya bagus. Polisi temukan barang bukti setelah menggeledah rumah Peggy Peron. Kasusnya sudah 8 tahun. Dan hebatnya polisi menemukan bukti di rumah tersangka. Ya, pertanyaannya adalah penjahat model apa yang menyimpan barang bukti sampai 8 tahun? Yang gua tahu sih semua penjahat akan berusaha menghilangkan barang bukti. Ini masa ada penjahat yang menyimpan barang bukti udah 8 tahun lagi? Waduh. Coba ini harus dikaji ulang. Apa mungkin dia tersangkanya takutnya salah tangkap? Soalnya bukti-bukti yang didapat oleh polisi itu rada-rada aneh. Yang digeledah rumah Peggy. Di situ ditemukan 2 unit motor dan STNK. Sudah pasti atas nama Peggy. Dan ijazah lagi. Ya, Bapak geledah rumah saya pasti ada ketemu ijazah saya. Pasti ada ketemu motor atau STNK atas nama saya. Terus barang bukti yang menyebut itu sebagai bukti kejahatannya apa? Mana? Jadi aduh rada-rada nggak masuk akal. Saya tidak bermaksud ada tendensi apapun untuk pihak kepolisian. Tapi alangkah baiknya dikaji ulang. Karena foto yang beredar dulu, Peggy yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda jauh. Ya. Dan barang bukti yang didapat juga ya seperti mengada-ngada. Seperti STNK atau motor ya atas nama Peggy, ya sudah pasti orang di rumah Peggy. Terus ijazah atas nama Peggy, ya pastilah namanya juga Peggy. Hanya nama Peggy mungkin tidak ada satu di Indonesia ini, mungkin berpuluh atau beratus, ya. Jadi tolong dikaji ulang. Salam akal sehat. Gua nggak tahu nih ya, ternyata Peggy ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Iya. Ya entah itu kalau benar ataupun salah. Cuman dari rekam jejaknya netizen Indonesia tuh nggak ada yang percaya. Enggak. Dari tampilan wajahnya, postingan Facebooknya di 2000. Pengacara pelaku kasus Pina Cirebon menyuruh para pelaku untuk berbohong. Kenapa para tersangka ini ataupun terduga ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasanya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasanya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Waduh, serem sekali kawan-kawannya. Saya nggak paham lagi lah negeri Konoha kita ini ya. Kok ada berani-berani pengacara menyuruh kliennya untuk mencabut BAP, ya itu yang pertama. Yang kedua, terungkap di persidangan bahwa ada pengacara mengarahkan klien ataupun saksi
ya untuk mengarang cerita di persidangan ataupun memberikan keterangan palsu. Waduh. Ini pengacara-pengacara yang tidak berintegritas ini. Seram sekali. Saya nggak tahu ini benar apa tidak ya. Saya juga nggak tahu ini pengacaranya yang mana. Tapi ini disampaikan dalam press conference Polda Jawa Barat hari ini. Saya juga advokat, walaupun mungkin masih tergolong advokat junior ya. Tapi nggak gini-gini juga lah. Ya kan, masa advokat pengacara mengajarkan ataupun mengarahkan kliennya untuk berbohong, memberikan kesaksian palsu ataupun mengarang cerita, ini sudah tindak pidana gitu loh ya. Kita memang punya hak imunitas, kita sebagai pengacara ketika beracara dilindungi undang-undang advokat. Tapi kalau kita melanggar hukum, ya tetap aja kita bisa dipidana gitu loh. Dan saya memohon kepada Polda Jawa Barat untuk mendalami lagi nih pengacara ini. Ya kalau memang terbukti dan ada saksinya, proses pidana. Banyak teknik atau cara untuk membela klien dan bahkan memenangkan klien di persidangan. Karena 1000 jalan menuju Roma, bos. Tapi jangan juga suruh bohong, ya kan? Nah, coba kalian advokat-advokat pelajari kasus Pak Bambang Wijanto yang ini. Nih, nah ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang ada lagi nih Peggy Setiawan, siapa ini? Yang lagi viral sekarang masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadog. Cianjur. Jujur ya, gue tuh jadi bingung mau percaya sama siapa gitu loh. Yang ini bilang ini, yang ditangkap bilang itu, kuasa hukum Vina bilang ini, orang tua yang ditangkap itu bilang ini, polisi bilang ini. Jadi bingung gitu loh. Mau percaya siapa? Gue tuh berharap ya kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik dan benar tanpa ada yang direkayasa ya. Gue juga berharap kepolisian jangan sampai salah tangkap orang ya. Kalau sampai salah tangkap orang, wah, gue bingung mau percaya siapa sampai saat ini. Bagi yang masih heboh dan tidak percaya atau masih ribut antara dia ini korban salah tangkap atau memang dia pelakunya, coba dengarkan video ini sampai selesai ya. Apa yang kalian harapkan dari DPO nama Egy tersebut? Anak orang kaya, anak pejabat, anak perwira, polisi atau apa? Nah pasti bukan kuli bangunan, itu yang kalian harapkan kan? Oke, kalau seperti itu sama dengan apa yang aku pikirkan di awal. Dimana pas aku nonton film Egy, diperankan sosok seperti orang yang anak punya power, yang punya pejabat mungkin atau apa itu yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga kita ke framing mengharap DPO ini adalah orang yang seperti itu kan. Tapi coba deh kalian dengarkan video rekaman si Linda yang dari suara yang kalian yakini adalah Korin atau arwah tersebut. Coba kalian dengarkan lagi dengan jelas. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egy anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egy anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egy, pas itu Egy tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Udah. Mbak lagi cari tahu aja temen-temennya Egy, namanya Egy. Itu Mbak itu. Egy siapa? Pertama tangan Vina. Jadi di situ sudah jelas ya apa yang dimaksud si arwah atau jin Korin yang masuk ke tubuh Linda, bahwa Egy itu temennya Eki gitu kan. Yang si Vinanya itu kenal just tahu saja seperti itu. Tapi ada otak pembunuhannya itu yang dia adalah anak yang disebutkan mungkin polisi, perwira atau DPR atau apa yang selama ini beredar di sosial media. Itu dua orang pelaku itulah yang sebenarnya yang harus benar-benar kita temukan gitu loh. Itu yang lebih penting malahan menurut saya gitu kan. Karena dia adalah otak dari pembunuhan tersebut seperti itu. Oh berarti selain Peggy. Kenapa? Mirisnya adalah sekarang setelah kepolisian menangkap si Egy ini, dua orang itu dihapus dari DPO, yang dimana dari kembali kepada rekaman saja dia menyebutkan ada lagi kan seperti itu, dan dari BAP sendiri itu ada lagi gitu loh, 3 orang. Tapi kenapa tiba-tiba DPO tersebut itu dihapus? Ya kan aneh kan, di situ sudah aneh banget kan, kenapa DPO tersebut dihapus setelah menangkap orang ini? Dan kalian terkecoh dengan yang framingnya dia yang
dia orang kuli bangunan yang mungkin saja dia salah tangkap dan segala macam. Kalian tidak fokus kepada hal yang sebenarnya 2 orang itu yang masih buron. Itu yang bikin saya kecewa kepada kepolisian adalah apa alasannya dia menghapus. Kalau cuma hanya nama fiktif, kenapa ada di BAP waktu itu? Kan gitu. Di BAP itu sudah jelas ada nama orang tersebut, dan 2 orang nama itu ya yang ada beredar saat ini yang kalian mungkin juga pikirkan. Jadi stop berframing atau berpikir bahwa Egy anak orang pejabat. Bukan, yang anak pejabat itu yang masih belum ketangkap itu paham? Kota Cirebon, Linda akan di BAP hari ini tanggal 27. Sudah makan siang di Jalan Suradinaya Utara, RT 04006, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon, dalam kasus Pina. Kita coba dulu percayakan kepada kepolisian dan melihat sejauh mana nanti hasil pendalaman kasus ini. Ya, tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris dan rekan-rekan akan nanti mendampingi di sana. Nah guys, Hotman Paris Hutapea ini mengumumkan kalau Polda Jawa Barat hari ini memeriksa salah satu saksi kunci dari kasus Pina Cirebon, yaitu siapa lagi kalau ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ini, yaitu adalah Linda, sahabat dari almarhumah Pina Cirebon ini. Nah, kalau menurut Bang Hotman ini, Linda ini diperiksa yaitu di kota Cirebon, dan alamatnya sudah disebutkan oleh Bang Hotman Paris Hutapea ini. Ya, kalau menurut saya sih, semoga dengan pemeriksaannya Linda dari sahabat Pina ini, ya semoga menemukan titik terang. Dan apakah memang pelakunya ada 9 atau memang justru 11. Nah, mungkin setelah Linda ini memberi keterangan, mungkin si Egy yang sebenarnya ini baru tahu apakah Peggy Setiawan ini adalah Egy yang asli, yang dicari selama 8 tahun, atau ada lagi Egy yang lain. Ya, kita tunggu saja apa dari keputusan setelah pemeriksaan dari Linda ini. Kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul rahasia kenapa si Peggy cepat ditangkap. Sekali lagi, rahasia kenapa si Peggy atau si Peggy Peron itu cepat ketangkep. Jadi begini, pada 2016 lalu saat kejadian kasus Pina Cirebon, si Peggy ini sebenarnya sudah dicurigai oleh polisi. Dan diperiksa bahkan juga dulu, rumah kan? si Peggy setelah kejadian malamnya banyak didatangi oleh polisi. Diperiksa juga dia. Si Peggy ini. Jadi 2016 lalu itu si Peggy ini sudah diketahui oleh polisi rumahnya, keberadaannya. Namun ketika polisi datang kala itu, ibunya bilang si Peggy lagi di Bandung. Ibunya bilang di Bandung. Akhirnya polisi tidak melanjutkan mencari ke sana, ke Bandung. Namun polisi menyita 2 motor Peggy. Polisi menyita 2 motornya, dibawa oleh polisi. Setelah itu lama berselang, kasusnya tutup. Kasusnya ditutup. Dan si Peggy ini tidak lagi dicari, tidak ada kabarnya. Walaupun rumahnya sudah diketahui oleh polisi. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini sedikit info ya, kita berbagi wawasan. Polisi yang menangani kasus Pina tahun 2016 dengan polisi yang menangani kasus Pina tahun 2024 itu kemungkinan besar beda. Sekali lagi, polisi yang menangani kasus Pina tahun 2016 dengan polisi yang menangani kasus Pina sekarang 2024 kemungkinan beda. Memang beda. Jadi begini, bukan kemungkinan. Pada 2016 lalu, anggaplah kita mudahkan, ada kasus Pina. Kemudian polisi waktu itu manggil 5 orang dari polisi untuk menangani kasus Pina tahun 2016. Nah, setelah 5 polisi ini di tahun 2016 menangani kasus Pina, akhirnya singkat cerita kasus Pina tutup. Setelah kasus Pina tutup, kemungkinan besar polisi ini ada yang sudah pindah tugas. Ada yang pindah tugas ke sana, ke sini, ke Polres ini, ke Polsek itu. Mungkin ada beberapa yang masih di situ. Jadi intinya sudah banyak yang mencar seiring berjalannya waktu dan tutupnya kasus Pina. Ya kan? Jadi mereka udah banyak nyebar. Yang dulu menangani kasus Pina 2016, polisinya banyak yang mencar. Ya, nah setelah lama berselang 8 tahun kemudian muncullah film Pina bulan Mei ini viral. Setelah film Pina viral dan netizen mendesak, mulailah kepolisian di daerah itu, di tempat itu membuka lagi kasus ini. Nah, ketika kasus Pina ini dibuka, maka polisi yang menangani otomatis polisi yang baru, gitu loh. Wajah-wajah baru, gitu loh. Wajah-wajah baru. Nah, sekarang anggaplah 5 orang menangani kasus Pina 2024, wajah baru. Maka orang-orang ini akan membuka file, membuka berkas-berkas lama tahun 2016 kembali, gitu loh. Setelah dibuka-buka berkasnya, kemudian mereka menghubungi senior mereka yang mengurusi kasus Pina 2016 lalu. Setelah itu semua dibuka, disitulah mungkin polisi yang menangani Pina 2024 ini ketemu lagi dengan si Peggy yang dulu tidak ditangkap, gitu loh. Akhirnya mereka ketemu lagi dengan si Peggy yang dulu nggak ditangkap. Maka polisi tahun 2024 ini mendatangi kembali rumah Peggy. Namun mungkin sekarang alasannya Peggy masih di Bandung. Bedanya sekarang dicari sampai ke Bandung orang itu, dan akhirnya Peggy ditangkap di Bandung. Ya, jadi seperti itu.
Paham bedanya? Kalau polisi yang menangani kasus Vina 2016 lalu datang ke rumah Peggy, terus ibunya bilang Peggy ada di Bandung, polisi nggak melanjutkan, cuma menyita 2 motor. Sementara beda polisi tahun 2024, mereka datangi rumah Peggy, ibunya bilang Peggy di Bandung, dicari sampai ke Bandung dan ditangkap. Itu bedanya yang polisi menangani 2016 dengan polisi yang menangani 2024. Itu bedanya. Nah, yang ironisnya atau miris bagi saya, polisi yang tahun 2024 ini bilang bahwa si Peggy ini adalah otak pelaku utama. Peggy ini adalah otaknya, kepalanya, ya, yang punya rencana, punya ide. Terus pertanyaan saya, kenapa polisi yang 2016 lalu sudah tahu si Peggy ini otaknya, otak pelaku, kenapa dilepaskan? Kenapa tidak terus dicari sampai ke Bandung? Sementara temannya yang lain yang cuma ngikut di penjara, kenapa otaknya yang dibebaskan? Cuma motornya disita. Sementara temannya yang lain malah di penjara, dihukum seumur hidup. Itu loh, malah sebagai otaknya itu yang harus diutamakan. Tapi dibebaskan, cuma motornya saja disita 2. Ya, itu yang saya nggak habis pikir. Nah, di sini harusnya polisi yang menangani kasus Vina yang sudah tidak melanjutkan mencari si Peggy tahun 2016 itu harus diadu dengan polisi yang menangani kasus Vina tahun 2024 gitu loh. Jadi polisi yang menangani Vina 2016 harus diadu dengan polisi yang menangani Vina 2024. Kenapa yang ini melepas sementara yang ini bilang sebagai otaknya gitu loh. Ya, jadi ada 2 versi di sini. Pel polisi 2016 dan 2024 itu. Dan yang terakhir itu kan waktu Peggy nggak di rumah, polisi yang 2016 itu menyita 2 motor Peggy. Sementara kasus tidak lanjut dan Peggy tidak dicari. Pertanyaannya, selama 8 tahun itu motor Peggy yang 2 itu kemana? Kemana? Harusnya kalau nggak dicari, kasus ditutup, balikin dia bebas, motornya dibalikkan. Terus kemana 2 motor yang disita itu? Itu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya ini memang kasus yang blendrang gitu. Kasus yang blendrang, koordinasinya kurang bagus begitu. Yang kita inginkan itu masyarakat itu jangan sampai salah tangkap. Ya, bukan karena dia kuli, bukan dia karena dia tukang bangunan, bukan dia karena bukan anak orang berada. Ya, bukan karena kita menganggap katanya kalau geng motor itu pasti anaknya orang kaya, orang enggak juga. Ya, kita khawatirkan kalau salah tangkap itu bahaya. Ya, netizen sekarang itu kan nggak bodoh juga. Netizen itu juga pinter-pinter juga. Dari awal saya katakan Linda itu ketemukan Linda di BAP, diperiksa juga. Nanti tabir ini semakin lama semakin lama akan terbuka sendiri gitu kalau semisal Linda itu diperiksa gitu. Ngapain unda-unda Linda itu? Ya, tadi sudah ada statement dari Bang Hotman bahwa Linda akan di BAP, akan diperiksa teman-teman. Dan kita tunggu aja prosesnya. Harus ada sebuah institusi yang kita percaya teman-teman. Untuk saat ini kita serahkan kepada kepolisian, kita percaya itu, tapi harus kita pantengin terus, kita kawal terus ini perkembangannya seperti apa. Ya, orang jejak digital itu nggak bisa hilang. Jejak digital itu yang dulu-dulu nggak bisa hilang, masih ada. Bahkan ini teman-temannya Peggy juga siap untuk menjadi saksi. Teman-temannya di bangunan itu siap untuk menjadi saksi. Wah, ini pertarungan yang luar biasa teman-teman ya. Kita akan nunggu siapa yang akan menjadi sebuah pemenang. Siapa yang bisa menunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi yang jauh lebih kuat. Disitulah pemenangnya. Kita pantau terus teman-teman. Kita pantau terus. Wassalamualaikum.